Kalau aku bisa menunjukkan Yesus menjanjikan 100 istri di Injil, mau nggak? Baca di Matius 19 ayat 29. Yesus di situ menjanjikan 100 istri bagi siapa yang mengikuti ajarannya. Tapi bukan, kalau menurut saya bukan Kristen ya, karena itu Yesus janjikan buat bangsa Israel waktu itu. Iya, mana 100 istri nih? Kasih ayatnya, biar dibaca sama-sama. Ini kan ayatnya bilang, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Nah, ini ada kata-kata istri yang dihilangkan ya. Kalau kita buka di Greek-nya itu ada ya. Anggaplah ada istrinya. Dari iya, mana itu? Jadi Yesus itu akan menerima kembali 100 kali lipat dan ini akan memperoleh hidup yang kekal. Konteksnya apa gitu loh. Ya gini gampang. Iya. Di sini Dan mana dikatakan istri? Gak ada. Iya. Kalau Anda bisa bahasa Greek-nya, Anda bisa mencari ya, yang versi Greek-nya, yang versi aslinya, Anda mendapatkan di situ kalimat istri gitu. Yang ditinggalkan itu rumahnya, terus saudaranya laki-laki. Iya, laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya. Kenapa tidak dicantumkan istri di sini? Tunggu dulu, sabar dong. Kamu kan tanya, tak jawab. Yang ditinggal itu nggak ada di situ istri. Kok bisa-bisa tuh, dengar dulu. Kok bisa-bisa mendapat 100 kali lipat istri? Yang di saya tinggalkan ya. Tunggu dulu. Di versi Yunani-nya dan lain-lain, nanti saya mendapatkan mercy. Itu apa itu? Saya aja lah. Anda cari aja. Anda cari aja Kristen yang bisa mencari versi aslinya. Kita mencari Itu di sini. Itu di sini ada pertanyaan juga. Kenapa ini istri nggak diikutkan? Ayo. Kenapa istri nggak diikutkan di sini? Ya nggak tahu. Sedangkan saudaranya perempuan diikutkan, bapaknya diikutkan. Kok cuma istri yang dihilangkan? Oh, yang benar yang Greek. Itu lengkap itu sama istrinya Melu. Tunggu dulu. Buka Bible Hub ya. Iya, ya. Buka Bible Hub. Di situ ada di Greek-nya ada kata istri. Sedangkan kok di sini nggak ada. Gitu. Kalau lihat Gimaika. Buka Gimaika itu apa sih? Gimaika. Gimaika. Oke. Jadi kita terjemahkan Gimaika. Perempuan. Itu loh. Bisa Gimaika. Aku minta Gimaika. Ini baca. Bisa Mary, bisa ini korelasinya di Matius 1 ayat 20. Matius 1 19 ya, bro. 19 ya lah. Itu merujuk kepada Gimaika itu bisa kepada istri. Ya udah, kenapa dihilangkan di bahasa Indonesia? Bukan dihilangkan, itu loh. Bukan dihilangkan, itu bisa juga diartikan sebagai perempuan. Ini ada sama kayak Matius 5 ayat. Ya kan perempuan ada sudah itu. Ini Pak Munir, perhatikan. Ini juga memakai nama Gimaika. Ini nih, Matius 5 ayat 24. Itu apanya? At a woman, gitu loh. Seorang perempuan. Itu. Jadi Gimaika itu kenapa? Tidak hanya kepada istri, ke perempuan juga, gitu loh. Nah, ini juga, Lukas 4 ayat 26. Gimaika. Saya besarin ya. Kalau aku Gimaika. To a woman. Ini loh. To a woman. Gimaika. Iya, tunjukkan 19-nya. Ini juga tunjukkan 19-nya. Lukas 7 ayat 44 juga. Itu konteksnya. Gimaika. The woman. Ya, kata itu. Jadi tidak mesti gini. Pak Munir biar ngerti. Pak Munir itu tidak mesti ditujukan kepada istri. Bisa juga perempuan. Gitu loh. Kata Yupaika itu. Kecuali kalau di sini tidak ada makna Gimaika ini tidak ada di sini to the woman atau woman, tetapi wife. Ini juga bisa dirujuk kepada to the woman, kepada fokus di Matius 19.
Itu loh. 29. Fokus di Matius. Pak Munir. Fokus di Matius 19:29, bro. Apalagi itu kan bahasa Yunani. Nah, ya, fokus di Matius ini ada nomornya. 19:29. Nomornya ya, apa? fokus saja. Fokus saja, bro, di situ, bro. Ya. 19:29, bro. Gumaika, oke. Gun, woman. Ini strongnya. Ya. Feminim, gun. A woman, definition. Artinya adalah emang muslim, pikirannya selangkangan itu. terus. Jadi dari udah begitu dia bisa, turunan. Istri bisa my lady. Perempuanku. Iya, itu ada istri itu. Ini istri, sudah strong perempuanku. Ini Pak Munir definisinya woman. Dari berdada montok. Emang pikirannya ke sana terus. Itu loh. Sama kayak Bimo, pikirannya ngewek terus. Secara universal, ya, Gumaika itu a woman of any age. Perempuan dari segala usia. Bisa juga whether a virgin atau perempuan menikah. Atau perempuan yang masih gadis atau perempuan yang sudah menikah. Jadi, bro, kalau Anda berani nggak? Halo, Anda berani nggak? Translate semua di ayat 29 itu ke Google Translate. Khusus ayat yang 29 itu. Muslim memang pikirannya selangkangan mulu. Mikirnya makanya supaya kita tahu aja. Pak ini ya. Oke, ini aja saya Google Translate. Ini bisa saya Google Translate. Ya, Google Translate bisa terjemahkan. Terjemahkan ke Indonesia. Semua ayat loh ya. Iya. Kamu kok masih bisa ngikut mesum sih? Ini. Ya. Terjemah sini strong. Lexicon Yunani. Secara universal seorang wanita dari segala usia, benar kan? Yang saya bilang tadi, baik perawan ataupun menikah atau janda. Kita Google aja. Bisa dia ke seorang istri, bisa dia sebuah pertunangan wanita, bisa ibu tirinya. Jadi itu. Nah sekarang gini. Ini aja, kenapa secara universal? Oke, sekarang Anda jawab ya. Kenapa kata-kata istri dihilangkan? Sedangkan saudara perempuan, suami, ibu, ayah, kok ada gitu? Penterjemah LA ini dia melakukan pendekatan melalui strong, melalui dari. Iya, kenapa itu istri nggak diikutkan? Kenapa istri nggak diikutkan? Gitu loh. Kalau diikutkan ada masalah pun mana? Tidak masalah. Iya. Kalau memang harus meninggalkan istri atau suaminya demi Tuhan, tidak masalah. Masalah lu di mana? Iya. Masalahnya Yesus menjanjikan akan mendapatkan 100 kali lipat. Artinya Yesus menjanjikan 100 istri di situ. Jadi kalah ya. Kamu harus mengerti bahasa rohani. Ya. Iya, Yesus mengatakan, sebentar. Ayat-ayat firman Tuhan itu tidak boleh bertentangan satu sama lain kalau di dalam Alkitab kita. Jadi kamu untuk mengerti yang namanya bahasa Alkitab kita, kamu harus cerdas. Karena Yesus itu seringkali berbicara dalam bahasa perumpamaan. Bukan berarti kalau kamu dijanjikan 100 istri, terus kamu dapat 100 orang istri. Nggak begitu, Pak. Yang dimaksud dengan Yesus adalah kamu akan mendapatkan keluarga baru. Bukan istri kamu. Ya, istri. Ya. Sekarang kalau aku meninggalkan suamiku karena Tuhan, apakah aku akan mendapatkan 100 orang suami? Gitu maunya Tuhan. Bukan, Pak. Artinya dia mendapatkan keluarga baru. Kamu meninggalkan istrimu. Kamu meninggalkan anakmu. Bukan 100 kali lipat istri. Ada nggak tulisannya di situ? Kamu akan mendapatkan 100 kali lipat ayah, 100 kali lipat istri. Oke. Tidak. 100 kali lipat suami menurut Anda? Jangan dipotong dulu. Di situ Yesus mengatakan, kalau kamu meninggalkan ayahmu, ibumu, suamimu, istrimu, anak-anak, kamu kehilangan semuanya karena aku. Kamu akan mendapatkan balasan 100 kali lipat. Bukan 100 kali lipat istri, Pak. Yang dimaksudkan dia mendapatkan keluarga baru. Anda ini menyelewengkan namanya. Nah, balasan itu bukan terus gua langsung menikahi 100 orang laki-laki, ngaco. Ini, Bu. Mana ada? Aku sestin ya, konteksnya aku sestin. Tuhan mengatakan kalau aku meninggalkan suamiku, kemudian aku akan menikah dengan 100 orang laki-laki. Masuk akal nggak itu? Ini ya. Pak Munir, lihat dulu Pak Munir. Ini konteksnya berbicara tentang apa Pak Munir? Upahmu untuk kehidupan kekal, bukan 100 kali lipat istri. Iya, Pak Munir, ini tentang kerajaan surga. 100 kali lipat upahmu. Tahu nggak? Iya. Baca Pak Munir ya. Tunggu Pak. Bu Sophie.
Nah, kita baca mulai dari ayat ini, Pak. Ya, artinya 100 kali lipat. Apa ya 100 kali lipat? Ini dengar dulu Pak. Ini kan pembicaraan tentang dengan seorang muda. Oke. Bahwa orang muda ini orangnya rohani sekali, semua sudah ditutupnya, semua hukum Taurat. Oke, lalu ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikut aku. Ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. 23. Yesus berkata kepada muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. 25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat selamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Upahnya itu adalah mendapatkan kehidupan kekal di surga, yaitu mendapatkan kemuliaan. Upahnya apa? Kamu sebentar. Upahnya kamu bisa baca di kitab Wahyu. Tidak ada diberikan 100 orang istri atau 100 orang, tidak ada. Upahnya adalah mahkota kehidupan, ada mahkota kesetiaan, ada kemuliaan-kemuliaan di surga, ada akses kepada pohon kehidupan, ada kemuliaan, ada tingkatannya tuh kemuliaan-kemuliaan di surga. Itu upahnya yang diberikan Tuhan, bukan terus kamu dapat 100 orang suami, 100 orang istri. Ngaco, 100 kali lipat itu adalah upah kita. Jangan dibantah dong kalau kitab sendiri itu. Boleh, kamu ini kalau kamu meninggalkan keluargamu, anakmu, ada nggak Yesus mengatakan di situ 100 kali lipat suami? Iya, ada nggak Yesus mengatakan kamu akan mendapatkan 100 kali lipat istri? Iya, mana ada? Iya, itu urusan kamu dengan kitab Anda. Loh, memang makanya aku jelaskan daripada urusanmu dengan bidadari berdada kontrak. Kamu aja terus menghindari. Bidadari berdada kontrak. Belajar dulu Pak Munir konteksnya Pak Munir. Kita mengerikan loh itu tentang dapat istri 100 kali lipat, dapat bapak 100 kali, bukan gitu. Upah 100 kali lipat itu kemuliaan, Pak. Kamu membaca upah apa? Kamu baca di kitab Wahyu. Ayatnya nggak ada kemuliaan. Ini jelas lah. Nggak ada ayatnya kemuliaan. Orang yang karena namaku meninggalkan pikiran kamu beda montok aja lu, terus aja lu surga lu. Jadi pertanyaannya, kenapa ayah diikutkan, anak perempuan, ibu, ayah diikutkan, anak laki-laki diikutkan, kok cuma istri yang dihilangkan gitu kan? Sementara kalau kita dibaca di Greeknya ada istri itu, kan gitu. Kenapa dihilangkan oleh ayat? Gitu. Maksud Anda, kamu kan berusaha meyakinkan kami. Kalau Anda itu bagus, penyelamat. Ya tolong yakin lah gitu kan. Oh Pak. Anda sih ngomong di sini berbusa-busa. Satu orang mualaf gitu kan. Satu orang kayak mualaf gitu kan. Supaya saya ini dihargai lah gitu kan. Satu orang kayak nggak apa-apa mualaf gitu kan. Kalau Bapak mau cari pengetahuan. Supaya aku ini kan dapat. Tapi kalau Bapak memaksa dapat Pajero gitu. Pendapat kami itu nggak bisa Pak. Oke, sebentar Pak Munir, ini ya, kalau di Markus ini akan menerima kembali 100 kali lipat. 100 kali lipat di sini merupakan ungkapan umum untuk menunjukkan upah besar yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang meninggalkan keluarga dan semua yang dia miliki untuk melayaninya. Namun ini bukan berarti bahwa tiap-tiap hal yang dia tinggalkan itu akan dibalas dengan 100 kali lipat secara harafiah. Jadi ini sebuah ungkapan. Beri Pak Munir sebuah ungkapan. Tahu nggak bisa kamu lihat. Nah ini istri saya lagi ngajar anaknya. Oke, jadi ini ungkapan yang Munir ya. Jadi bukan seperti yang Bro pahami. Kalau kamu pengen tahu, kamu bisa nanti buku pedoman penafsiran Alkitab Injil Matius dari LAI sama dengan dari Katolik ini teman. Oke ya. Ya, jadi itu 29 itu Pak Munir menjelaskan setiap pengorbanan
yang dilakukan demi Yesus Kristus akan memperoleh pahala yang memadai, dan itu ungkapan 100 kali lipat. Itu ada, itu namanya eksegesis. Pak Munir. Eksegesis, Pak. Terjemahan bahasa Inggrisnya pakai terjemahan apa? Ya, Pak Munir. Yang ada wifi-nya, King James version-nya. KJV, ya, KJV. Halo. Iya betul, KJV. Pak Munir, fair dong Pak Munir. Kalau kita baca Quran Anda kan selalu kita lihat tafsir. Nah, ketika kalian baca Alkitab kami selalu tidak melihat tafsirnya. Tolong lakukan hal yang sama. Ungkapan Pak Munir. Itu ungkapan. Tadi Pak Munir baca tafsir Jalalain. Tadi rumahnya, saudaranya. Munir, sebentar. Kalau dalam bahasa Yunani akan beroleh itu 100 kali lipat. Itu tidak berbicara jumlah Pak Munir, tetapi itu berbicara itu kualitas kali lipat itu 100 kali lipat itu kata sifat. Jadi bukan jumlah ya, kata sifat bentuknya. Kata sifat ini kata sifat neuter, plural, akusatif, no degree. Jadi itu bukan berbicara jumlah Pak Munir, itu berbicara sifat. Jadi artinya pengabdian itu memiliki nilai, memiliki dihargai sama Yesus. Disetiani itu seperti itu. Bukan dijumlah secara matematika. Bukan jumlah, karena itu bentuk kata sifat. Ya, bukan 100 jumlah kali matematika lipat. Kan? Iya, betul. Jadi 100 kali lipat lebih baik kan? 100 kali lipat lebih baik, bukan lebih banyak jumlah. Ya, makanya kata sifat, bukan kata jumlah. Betul. Bukan kata benda. Ya berarti lihat di morfologi ya bro ya, di morfologi ya. Morfologi betul, itu kan eksegesisnya begitu. Ya, jadi Pak Munir pikir udah mengerti. Jadi saya tegaskan lagi Pak Munir, karena ayat ini mungkin sudah ada 10 kali selama berapa bulan ini Pak Munir pakai. Jadi 100 kali lipat itu kata sifat, bukan kata benda, kata perintah, tapi sifat. Jadi Pak Munir berarti mentakwil atau tidak nih wajahnya?